Hai Sobat Juara, kembali lagi di Kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Woo! Hari ini kita masuk ke episode setelah libur lama guys. Dan hari ini aku bersama dengan bintang tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Kita perkenalkan. Hai guys. Iya. Halo guys, saya Atia, salah satu certified trainer yang ada di Poinstar. Senang banget nih hari ini sama Kak Maitza. Kita hari ini bakal ngapain nih Kak Maitza? Kita hari ini bakal bahas tentang satu program dari Google nih. Kalau kemarin di YouTube sebelumnya aku udah sempat ngobrol sama Kak Pandu. Kita bahas tentang Google Workspace for Education. Nah ini masih ada sedikit sambungannya Kak Atia dengan Google Workspace for Education. Tapi ini lebih ke salah satu program yang memang diusung oleh Google gitu. Yaitu KSRG, Kandidat Sekolah Rujukan Google. Program yang benar-benar lagi hype banget kalau bisa dibilang sih Kak di Dinas Pendidikan gitu. Nah, lagi booming banget betul, ya. Betul, kita lagi bahas tentang sekolah-sekolah yang banyak banget sekarang mengikuti program atau ingin menjadi sekolah KSRG. Jadi sekolah yang bertitle Kandidat Sekolah Rujukan Google. Nah, salah satu ketentuan yang harus dimiliki gitu, yang harus didapatkan oleh sekolah itu adalah guru-guru yang tersertifikasi. Ya, betul. Nah, di sini aku sama Kak Atia. Kak Atia tadi sudah mengenalkan dirinya sebagai seorang certified trainer gitu ya untuk Google. Nah, kita mau minta insight sedikit nih tentang si program tersebut dan juga tentang Google Certified Educator. Jadi gimana nih Kak Atia? Oke, jadi seperti yang tadi diinfokan ya teman-teman atau sobat juara. Jadi di KSRG ini kan ada beberapa step ya. Betul. Yang harus dipenuhin. Salah satunya adalah berapa persen dari guru yang ada di sekolah itu memang harus sudah memiliki sertifikasi Google Certified level 1. Jadi kenapa level 1? Berarti ada berapa level nih ke depannya gitu ya. Jadi Google ini memang seperti yang sobat juara tahu sudah punya banyak sekali sertifikasi. Kalau di bidang education itu ada untuk yang educator. Dia ada 2 level nih Kak Maitza. Jadi untuk yang level pertama nanti fokusnya seperti apa, dan untuk yang level kedua itu fokusnya seperti apa. Tapi kalau untuk yang persyaratan KSRG itu minimal di level 1. Jadi sobat juara nggak usah khawatir apa harus dua-duanya gitu ya baru bisa sekolah kita jadi KSRG. Enggak sobat juara, jadi level 1-nya dulu, nanti mungkin pemantapannya bisa ngambil lagi yang certified level 2 gitu. Kegunaannya tuh apa sih gitu ya untuk sertifikasi si level 1 ini bagi para bapak ibu guru atau pendidik yang memang mengambil itu gitu. Tadi aku udah kasih bocorannya sedikit sebenarnya ya gitu. Oke, jadi sebetulnya selain dari persyaratan dari satu sekolah bisa mendaftarkan sebagai sekolah kandidat rujukan Google tadi, sebetulnya kalau sebagai individu kita sebagai guru atau educator di level 1 ini sebetulnya fokusnya lebih membahas kepada core feature atau core application, aplikasi inti dari Google Workspace for Education. Karena memang banyak banget nih sobat juara gitu ya aplikasi di dalam Google Workspace for Education. Tapi yang mana yang core itu nanti yang akan membahas. Benefitnya kalau misalnya Bapak dan Ibu guru sudah punya sertifikasi level 1, artinya kan Bapak dan Ibu memang sudah memiliki skill untuk menggunakan aplikasi tersebut diimplementasikan di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak mengambil sertifikasinya, sayang dong, tandanya kita sudah bisa atau mumpuni untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut di kegiatan belajar mengajar itu belum ada. Jadi kalau misalnya udah ada sertifikatnya nih, udah ada buktinya kalau misalnya Bapak dan Ibu memang capable untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut di dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Betul. Dan mungkin ini adalah salah satu program dari Google juga untuk mendigitalize sekolah-sekolah kali ya Kak Atia, karena kita sama-sama tahu sekarang kita sudah hidup di dunia yang serba
digital. updated. Jadi mau nggak mau metode pembelajaran pun harus berubah gitu ya. Itu diusung pun ketika COVID terjadi dan itu berlanjut sampai sekarang. Nah makanya ada program KSRG ini, harapannya Bapak Ibu guru bisa mengasah kemampuan mereka terlebih dahulu dan diuji di Certified Educator level 1 ini. Betul banget. Gitu. Karena memang di dalam sertifikasi level 1 ini Kak Maitza tadi sempat di-mention ya tentang digitalisasi. Nah, pembahasannya memang di sana lebih kepada perbedaan kelas yang tradisional yang kita lalui biasanya hari-hari ujian pakai kertas. Nah, itu perbedaannya dengan kelas yang digital itu seperti apa? Dengan menggunakan aplikasi Google Workspace for Education. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan Kak Atia udah bahas seputar tools-nya ya dari Google Workspace. Tapi kira-kira ketika kita mengambil sertifikasi ini gitu, materi apa lagi sih yang perlu kita garis bawahi gitu untuk mengambil si sertifikasi ini gitu? Apakah hanya tools saja atau ada keterampilan lain yang memang kita harus kuasai gitu? Oke. Ini pertanyaan menarik banget nih teman-teman sobat juara. Jadi banyak yang berpikir langsung pede ngambil ujian gitu ya, karena dimension core application nih, sedangkan kita ngerasa udah sering pakai ya. Padahal sebetulnya dari Google for Education level 1 ini lebih kepada konsep. Jadi kita nggak cuma tahu how to use, tapi mengerti bagaimana kita sebagai guru kepada siswa juga. Jadi selain dari tools tadi ya, bagaimana cara menggunakan misalnya Google Docs, Google Slides dan yang lain-lain, ada juga beberapa materi bagaimana seorang guru ini bisa mendidik anak muridnya untuk berperilaku sebagai warganet yang positif. Salah satunya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali soft skill, mungkin aku bisa bilang ya, Kak Maitza, yang juga diajarkan atau diujiankan di dalam Google Certified level 1 ini, Google for Educator level 1 ini. Oke. Sekarang mungkin kita udah belajar dari toolsnya, terus habis itu keterampilan apa lagi gitu yang harus dimiliki ketika kemudian seorang pendidik gitu ya mengambil ujian sertifikasi dan lulus. Akhirnya dapat sertifikatnya nih. Gitu. Dampaknya tuh apa sih yang cukup signifikan mungkin bagi Bapak Ibu guru gitu ya, atau sertifikat itu berlaku atau diakui secara level apa sih gitu? Katanya tahu nggak? Jadi karena sertifikatnya ini langsung dikasih sama Google ya, Sobat Juara, jadi diakui secara internasional. Jadi nggak cuman di Indonesia aja nih. Jadi teman-teman pengajar itu bisa punya satu sertifikat yang diakui secara dunia, global. Itu salah satu benefitnya. Yang kedua, ya tadi, kalau kita cuma sekedar bisa, itu nggak ada proofment-nya nih. Nah, dengan punya sertifikat ini, kita punya bukti bahwa memang kita mampu untuk mengimplementasikan alat Google di dunia belajar mengajar. Nah, selain itu, tadi juga karena salah satu syarat ya untuk sekolah bisa menjadi KSRG itu dengan memiliki sertifikasi level 1 ini. Jadi itu mungkin beberapa contoh kecil ya yang bisa kita kasih ke rekan-rekan. Tapi kalau misalnya secara luas lagi itu banyak banget benefitnya gitu. Nah, sekarang kita akan bahas mungkin karena Kak Atia ini lagi-lagi adalah seorang trainer, salah satu trainer yang cukup handal di Pointstar gitu ya. Kira-kira proses persiapan untuk memberikan training Google Certified Educator gitu ya, untuk Bapak Ibu guru yang memang kemudian akan mengambil sertifikasi itu tuh apa aja sih, dan bedanya apa sih sama training-training lain yang mungkin Kak Atia udah sempet kasih juga gitu di Pointstar? Oke, jadi karena fokusnya itu kepada ujian ya, Kak Maitza, jadi belajarnya nggak hanya terpaut dengan teori saja, kita baca, terus kita mungkin coba pakai alatnya, itu salah satu yang bisa kita lakukan, tapi lebih kepada latihan soal juga. Jadi di Pointstar itu kita udah punya program pelatihan khusus nih Kak Maitza untuk mengambil sertifikasi ini. Jadi memang selain kita ajarkan dimulai dari apa sih aplikasi yang ada di dalam Google Workspace for Education, karena itu memang fundamentalnya ya. Lalu kita masuk kepada teorinya. Tadi kan lebih kepada how to use, lalu kita masuk ke teori. Nah, nanti
kita juga akan bantu dengan latihan-latihan soal. Jadi soal yang kita kasih pun memang soal yang fokus kepada ujian. Jadi kita nggak akan bilang ini adalah 100% soal ujian, tapi memang ini adalah soal-soal yang closely dekat dengan konsep dari ujiannya, seperti itu. Nah, kira-kira untuk persiapannya berarti butuh waktu berapa lama Kak biasanya untuk mempersiapkan guru, diberikan training, kemudian sampai mereka siap untuk mengambil si ujiannya itu? Oke, sebetulnya setiap individu punya kesiapannya masing-masing agak berbeda-beda ya Kak Maitza, karena kadang-kadang peserta itu datang dengan background-nya yang berbeda-beda nih. Ada yang sudah mahir di penggunaannya, jadi kita tinggal memberikan konsep dari L1-nya, tapi ada juga yang datang, oh iya tahu, tapi slightly tahu aja gitu. Nah, idealnya mungkin bisa kita siapkan 1 bulan, tapi kalau misalnya teman-teman merasa pede, bisa lebih cepat, itu kita bisa di 1 minggu, kayak gitu. Oke. Nah, itu dia tadi segelintir gitu ya untuk tips dan trik Bapak Ibu guru yang mau mengambil sertifikasi gitu. Nah, untuk sertifikasinya memang berbayar nih ya Kak Atia untuk Bapak Ibu gurunya, tapi itu juga masih bisa dijangkau sebenarnya gitu. Dan kalau misal Bapak Ibu guru pengen mendapatkan pelatihan yang cukup intensif juga untuk menuju ke program sertifikasi tersebut dan akhirnya lulus, Bapak Ibu bisa kontak juga nih sama kita gitu ya. Betul. Karena kita punya program khusus untuk pelatihan Certified level 1 dan juga level 2 bahkan ya, level betul. 1, level 2 gitu, dan membantu mempersiapkan Bapak Ibu guru untuk menjadi KSRG juga. Oke, segitu dulu episode kita di kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan juga share ke teman-teman Semuanya. Dan sampai jumpa di episode Kelas Juara lainnya. Kelas Juara, Tiada hari tanpa prestasi. Bye.